yang menggunakan AI tersebut sehingga hanya di jawabannya misalnya. Kemudian ada juga yang misalnya di ya semester lalu lah. Biasanya di kelas kita pakai apa? Satuan sudut. Satuan sudut apa yang bisa di kelas? Derajat. Tiba-tiba ada yang menjawab dengan radian. Betul semua lagi ya. Apa penyebabnya kira-kira gitu ya? Ya, di kelas selalu pakai sudut satuan derajat. Hitung sudut. Tiba-tiba di jawaban pakai radian ya. Apalagi kalau bukan artificial intelligence ya. Jadi tolong jangan pakai artificial intelligence ya. Seandainya saya ke mengajar fisika udah saya buat lebih strict lagi. Tapi kalau di Anda cuma kasus kecil ya, nggak sebanyak yang di kelas lain. Oke? Ya, ya silakan. Ya, kuliah kita ini Anda udah bisa lihat kan di rumah ya, namanya Semiconductor Device Physics. Ya, ini banyak lagi penggunaan matematika ya, matematika untuk memodelkan hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata ya. Jadi Anda tahu semikonduktor contoh apa? Komponen semikonduktor? I see, sir. Terus Semikonduktor device, semikonduktor. Apa? Itu bukan komponen, itu namanya unsur atau zat ya. Ya, dioda, contohnya itu semikonduktor itu dioda, transistor, akhirnya dibangun dengan menggunakan alat-alat seperti itu ya, transistor dan dioda. Kalau di kehidupan sehari-hari istilahnya batu bata, ya. Semua bangunan akan dapat dibangun serumit apapun, dibangun dengan menggunakan batu bata, atau sekarang mungkin dengan Hebel gitu ya. Jadi komponen paling kecil dari komponen elektronik itu adalah transistor dan dioda, mikro dari dan malah dioda sebenarnya, karena transistor itu bisa dianggap sebagai dioda yang tersambung jadi dua. Dan karena itu kalau kita sudah bisa mengerti apa yang terjadi di semikonduktor ya, akan memudahkan kita untuk memahami ya. Apa yang terjadi kalau ada permasalahan misalnya ya, sudah terlalu yang harus
dipecahkan. Oke, mengenai nilai ya itu ya. Ada yang dapat kebanyakan yang dapat nilai C di semester lalu pun itu Anda harus berterima kasih kepada yang nggak lulus. Cek kedengaran. Oh ya. Halo. Coba Isnu bicara lagi Isnu. Cek. Halo, ya Sir. Ya, gimana? Halo, Sir. Halo, cek. Itu sudah ya, sudah termasuk. Jadi setiap yang hadir offline pun nilainya saya tambah 15 per ujian ya. UTS, UAS, kuis semuanya dapat 15 poin ya. Sudah termasuk extra poin ya. Nah, kira begitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya ya, mau lihat nilai skornya silakan, nanti bisa ya, bisa saya sampaikan ya. Kembali lagi ya, baru sekali ini saya lihat ya seperti itu ya yang saya sampaikan ya. Bersyukurlah yang dapat nilai di perbatasan ya, dapat nilai 60 misalnya ya, 60,1, 60,2 itu sebenarnya karena ada teman yang kebetulan lebih parah lagi ya. Ada kabar Bowo? Saya sudah WhatsApp tapi belum ada. Nah, Bowo misalnya ya, raja-raja di awal tiba-tiba di UAS nggak ngumpulin apapun, ya, nggak ikut ujian. Ya, seandainya Bowo ikut ujian, ya terus nilainya bagus, ya bisa-bisa yang tadinya lulus jadi nggak lulus. Tapi kalau sempat saya buat begitu ya, takutnya nanti malah saya dipanggil Bumia ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi ya itu emang saya lihat sih soalnya juga bisa dijawab dengan baik loh, banyak dari Anda ya. Isnu juga misalnya bisa nanti cek soal UAS-nya ya. Di UAS-nya itu mungkin ada satu yang betul, tapi di yang lainnya tiba-tiba kosong. Akhirnya dari 100 ya. Nah, di UTS ya. Di UAS juga harusnya 100 jadi 70 karena hanya betul 1 dari 2 misalnya ya. Begitu. Terus banyak juga yang Anda yang mengerjain soal hanya sampai nomor 3 gitu. Kenapa ya? Padahal soalnya ada 4 nomor atau 5 nomor gitu ya. Mungkin gara-gara waktu. Jangan sampai gara-gara nggak lihat semua soal gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, ada juga yang seperti saya katakan, yang disubmit jawaban dari ujian engineering electromagnetics. Ya, kan bingung saya jadi akumulasi nilainya gimana. Mau saya koreksi, tiba-tiba ngumpulkannya pun sudah 2 hari sesudah jadwal UAS. Anda bisa bayangkan ya, UAS hari apa, dikumpulkan 2 hari sesudahnya, dan kemudian yang dikumpulkan jawaban dari engineering electromagnetics. Gimana soalnya engineering electromagnetics? Sukses? Nilai, aku berapa dapat? B. A. B. Engineering electromagnetics. Belum tahu. Kalau Pak Iksan mestinya, kalau Pak Karulus bisa. Oke, Mr. Karulus pernah bilang ke saya kalau mahasiswa ujian tuh nilai jawabannya kok sama-sama semua gitu, sampai bingung dia. Kasihan ya. Beliau itu sudah senior gitu ya, tiba-tiba dapat masalah karena jawabannya kok mirip-mirip semua mahasiswa ya, kira-kira gitu ya. Kebetulan jawaban yang saya dapatkan untuk engineering electromagnetics itu rapi gitu ya, kayaknya betul jawabannya gitu ya, rumus rapi semua tersusun, kayak bukan UAS gitu ya, kayak PR atau udah disiapkan atau gimana gitu kira-kira ya. Ya itulah emang suka dukanya ya. Ya kalau di saya sih untung. Kenapa gimana? Oh, wow, enggak, bisa dilihat nanti. Isnu, mau dibuka, kalau mau dibuka sekarang nggak enak juga ya. Tapi kalau mau nanti coba atur waktunya, bisa kita ketemu nanti online
meeting saya tunjukin salahnya di mana. Kalau di UTS Anda malah ya salahnya gara-gara banyak yang kosong ya, nggak tuntas menghitungnya. Ya seperti itu ya. Anda udah pernah mengalami belum sama saya? Mau saya sharing nggak? Ya biar apalah, nggak apa-apa lah ya, biar tahu ya. Nah bukan kelas lain ya, kelas lain yang kelas di fisika misalnya ya, saya cari 21 lectures. Inilah karena di kelas tersebut kebetulan kelasnya kelas teknik industri, jadi nggak apa-apa lah saya kasih tahu ya. Kelas teknik industri pernah di kuis pertama sebegitu banyaknya yang sama jawabannya, ya udah sama-sama salah, sama-sama betul. Ya kebetulan saya masih muda ya, Anda bisa bayangkan ya, setiap orang jadi soalnya beda-beda begini. Ya, ada A, ada AB, ada AC. Pernah Anda mau seperti ini dengan saya? Hah? Divisi kan pernah ya? Pernah kan? Intelligence zaman sekarang, ada nih semua orang, berapa orang tapi itu pun menggunakan intelligence ya. Ya saya lihat kalau kelasnya sekecil begini nggak harus beginilah ya, nggak harus begitu. Ya. Gimana, ada pertanyaan lain? Ya. Sampai tanggal 15 masih bisa sebenarnya, atau sampai tanggal 30 masih bisa grade rectification. Tapi untuk Anda yang merasa ada kesalahan di, ya sebutkan aja kuis yang mana gitu ya, atau UTS atau AS, nanti bisa kita lihat ya. Oke. Ya. Tadi mungkin saya belum on kan soal saya ya. Nah, kita lihat nanti ya. Di kuliah ini tuntutan kemampuan berhitungnya lebih banyak lagi ya, harus banyak bisa berpikir ya, perubahan deltanya bagaimana ya, kemudian turunan keduanya bagaimana bentuknya ya, integral bagaimana bentuknya ya. Kalau satu fungsi ada fungsi seperti ini ya, misalnya fungsi begini, ini katakan lurus ya, lurus dan lurus. Sana lurus dan sana lurus. Turunannya jadi gimana bentuk fungsi ini? Ada fungsi begini. Ini T. Ini nilainya. Fungsinya naik, teratur, kemudian flat. Kalau diturunkan, turunan dy per dt, atau y aksen, di kalkulus jadi gimana? Penurunan itu kan sama dengan kemiringan dari suatu fungsi tangen. Dari sini sampai ke sini dia kemiringannya konstan, jadi positif. Kemudian dari sini ke sini kemiringannya flat. Kalau flat kemiringannya apa? Nah itu kan Anda udah kalau salah. Kalau garis lurus flat begini, gradiennya berapa? Gradiennya 0 ya, gradien 0 set, jadi dia berubah dari flat ada nilainya konstan ke nilai konstan. Ini turunan ya. Ya. Sekarang kalau ada fungsi seperti ini, integralnya gimana ya? Y integral. Integral itu adalah ya, kalau ada fungsi garis y sama dengan x, integralnya apa? Y sama dengan x. Integral y dy apa? Y sama dengan x, integral y. Integral y. Atau integral x sama dengan apa ya? Sama dengan setengah x kuadrat ya. Setengah x kuadrat. Kalau setengah x kuadrat berarti kalau kita integralkan dia akan berfungsi seperti begini ya. Kuadratik. Dan sesudah itu kalau ini flat jadi garis. Dan seperti itu ya. Kuadratik dan garis. Kira-kira gitu ya. Akan banyak persamaan yang seperti ini muncul terus perlu dimengerti. Ya, kembali kenapa? Karena semikonduktor itu kecil sekali dan kita nggak pernah bisa lihat ya.
Kalau angin juga seperti itu ya. Angin nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa deteksi arahnya kemana. Ya, caranya bagaimana ya? Ada sensornya misalnya, buat anemometer atau buat bendera. Kemudian benderanya berkibar ke sebelah kanan, berarti harusnya dari sini. Walaupun kita nggak bisa lihat, kita bisa buat eksperimen dan bisa dilihat gejalanya, misalnya gitu ya. Dan dari situ kita bisa tarik kesimpulan mengenai angin. Dan di sini angin itu adalah aliran dari udara. Kenapa ada angin? Ada yang tahu? Kenapa angin bisa berhembus? Ada yang jawab? Duh, nggak ada yang jawab kan? Yang lain pada sibuk kerja nih, lagi di bengkel, lagi di mana-mana, jadi nggak diam aja. Ya, kenapa ada angin coba yang di sini? Karena tekanan atmosfer, Pak. Karena atmosfer. Tekanan atmosfer. Kalau ada angin di kantung PU berhembus di lapangan basket, bergerak atmosfer. Atmosfer kan berputar. kalau mau simpelnya itu karena ada perbedaan tekanan. Ya. Jadi kalau ada perbedaan tekanan, udara akan mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah supaya berimbang, ya, supaya bareng, ya, supaya flat. Ya, karena itulah ada yang mungkin di satu daerah ada panas memuai, udaranya naik ke atas karena temperatur, bisa juga karena temperatur, dan kemudian satu lagi berusaha mengisi kekosongan. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi betul karena temperatur bisa, jadi dari bawah naik ke atas, dan juga bisa karena perbedaan tekanan. Ya, di thermal physics ya, tekanan PVT, pressure, volume, temperature, itu saling berhubungan satu dengan yang lain, kira-kira gitu. Nah di listrik juga sama ya. Kenapa bisa ada arus listrik? Apa yang mengalir di listrik? Di rangkaian listrik. Yang berpindah itu apa? Sehingga bisa lampu menyala atau mesin berputar. Ya. Arus. Nah arus itu apa sebenarnya yang bergerak? Adalah muatan listrik. Muatan listrik negatif, elektron. Elektronnya bergerak dari secara berantai dengan sangat cepat. Akhirnya dengan jumlah yang sangat besar muncul jadi ampere, ya, jadi ampere yang besar, dan kemudian menggerakkan sesuatu, berubah dari energi listrik menjadi energi mekanik misalnya. Itulah kejadian-kejadian yang secara makro, dan yang kita pelajari nanti ini secara mikro atau kecil, ya, mikro. Kira-kira gitu ya. Kembali lagi ke presentasi dulu ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Jadi di dalam semikonduktor itu yang sangat kecil ya, Anda tahu dioda ya, coba bisa search di Google dioda itu apa, ukurannya segitu, tapi kemudian kita bisa pelajari di dalamnya apa yang terjadi sehingga bisa jadi ada dioda. Ya, size of diode. Ya, dioda itu zaman dulu bentuknya bisa nah bisa seperti ini bentuknya. Ya, cukup besar. Ya. Nah, bisa seperti ini lagi dioda zaman dulu. Anda bisa bayangkan lah bagaimana nggak komputer zaman dulu besar, karena satu dioda itu harus begini. Satu transistor harus seberapa, ya. Makanya zaman dulu komputer itu early computer size. Anda bisa bayangkan ya apa yang terjadi nih, ya. Suatu gedung, ya. Mana dia? Thank you very much for the website here ya. Bikin lambat aja. Open in new tab. Anda bisa bayangkan satu gedung ini isinya komputer semua. Padahal kalau dibandingkan HP kita udah lebih canggih HP kita daripada ini sekarang. Ya, Anda bisa bayangkan ya. HP kita sudah mungkin berapa kali lebih canggih, lebih cepat memproses dibandingkan komputer di zaman ya awal-awal. Ya.
ini masing-masing dari komponen ini kalau bisa lihat ya, yang kelihatan nggak ya, yang di sini, untuk saya kelihatan ya, itu adalah masing-masing adalah transistor tersusun gitu ya. Karena ukurannya besar, ya mau nggak mau alat terakhirnya jadi besar ya. Cuma sekarang dengan teknologi yang sangat tinggi, semuanya bisa tergabung jadi sangat kecil di alat elektronik kita. Di laptop yang saya gunakan, di HP Anda, sudah ukurannya kecil dan jumlah semikonduktornya juga sampai jutaan. Ya. Dan itu menyebabkan kemajuan di era digital, ya kira-kira seperti itu ya. Tadi. Ya. Oke, ya. Nah ini dia, kita akan belajar mengenai trouble, sorry. Telepon, ya, ini. Kenapa slow banget ya? Oke, ya, semikonduktor, pengenalan, ya, pendahuluan, kemudian pemodelan dari carrier itu adalah pembawa arus. Pembawa arus ini ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif, namanya P dan N, ya, positif dan negatif. Dan kemudian kita belajar mengenai dioda, ya. Kemudian juga mengenai BJT, ya, bipolar junction transistor. Transistor yang mula-mula, ya. Chapternya ini masih ada sampai chapter 24, tapi yang penting kita bisa belajar kegunaan dari fungsi-fungsi matematika yang sudah dipelajari di kalkulus untuk memodelkan apa yang ada di semikonduktor ini. Oke. Oke. Masih tetap sama, metode saya menghitung nilai dimaksimalkan, ya. Jadi kalau saya bilang ada catatan, ya buat catatan. Jangan anggap remeh, tidak membuat sama sekali, bahkan foldernya nggak ada, ya. Kalau ya, ada bonus sedikit bagi yang bikin folder tapi nggak ada isinya, ya. Ya, jangan sampai ada penyesalan di terakhir, ya. Kalau yang terakhir itu penyesalan, ya. Usahakan pendaftaran semua, jangan penyesalan, ya. Ya sudah dibilang homework dikumpulkan, tiba-tiba ada yang nggak bikin homework sama sekali. Belum lagi ya berdasarkan untuk grading antara homework yang kirimkan link ini ke salah seorang dari Anda, siapa yang bisa Nanang aja, Nanang Febrianto, ya, saya kirim ke Nanang via Google Chat link ini, nanti tolong di share ke teman-teman,
ya. Ya, seperti biasa ada 3 folder ya. Ya. Ibarat deadline pembayaran SPP ini nggak akan saya ulang-ulang diumumkan ya. Karena kalau ya ada yang bermasalah dengan pembayaran SPP sebenarnya, ada yang trouble langsung nggak diblok puisinya, ada sudah sosialisasi itu bisa dicari oleh Anda di berbagai tempat. Ya, tapi kalau diem aja mengharapkan dari seperti ini juga, kalau ada yang mau ditanyakan bertanya ya. Terus Anda harus proaktif, jangan pasif ya. Kalau pasif ya makin saya makin pendiam juga ya. Oke. Jadi di situ sudah ada bukunya ya. Kebetulan saya bisa siapkan buku Semiconductor Device Fundamentals yang akan kita pakai sampai di semester ini. Ini yang terbaik yang saya bisa dapat ya. Kalau Anda di internet punya yang lebih bagus, wah lebih bagus lagi ya. Ini kalau mau dibaca-baca di sini bahannya. Gambar-gambar nanti Anda bisa ingat ya, gambar ini ya. Cek, semoga ini bagus ya. Halo, ya coba lapor lagi. Bagus, terima kasih inputnya. Silakan lapor lagi kalau memang kurang bagus ya. Saya coba nanti dengan kabelan. Kalau tidak ini, sini saya udah baru ganti servernya, routernya. Ya. Oke, ini kembali ya. Ini ada e-book. Silakan dibaca ya kalau ada kesempatan. Paling gampang memang pelajari slide ya. Ya, pelajari slide Anda. Oke, itu link pertama. Kemudian lecture notes, ya bisa dibuka, silahkan lah. Ya, kembali saya katakan saya tidak akan bisa ingatkan ini satu persatu. Anda udah ingat ya, ini harus diupload minimal di 8 hari berbeda. Ya, itu tandanya Anda ingat kuliah ini 8 hari, ya, lumayan ya. Oke. Ingat kuliah, ya. Jangan ingat yang lain aja, ya. Kapan Anda ingat ngecek rekening bank? Berapa kali mengecek rekening bank dalam sebulan? Hari apa aja? Berapa hari? Lecture notes. Ya. Oke, kemudian ya silakan dibuat. Saya coba tunggu satu orang ya. Satu orang aja yang bikin, biar terbukti. Di sini aja langsung. Di foldernya jangan bikin folder under folder lagi. Sudah name. Soalnya di sini siapa mau bikin? Joko, sebutkan Joko. New folder 002 2023 05 012 Joko. Kenapa? Oke. Maaf, Joko gitu? Givari, Arfananda. Student ID, student name ya. Student ID, student name. Silakan dibuat ya. Ya, delete lagi. Ya. Begitu udah bisa ya. Jadi udah oke. Nanti tinggal diupload. Anda udah pengalaman ya. Yang rajin nilainya pasti di atas 80. Yang lupa-lupa ya lihat sendiri fungsinya.
Ya, kalau nilainya udah 40, 50 ya udah ketahuan ya. Uploadnya cuma 3 kali dan kemudian 6 lembar ya. Ya, kalau Anda ujian dokter mungkin bisa seperti itu ya. Yang dikumpulkan resepnya aja ya. Tapi nggak mungkin ada kuliah seperti itu. Saya akan coba bikin bit paper yang lebih banyak gitu ya, lebih teratur. Pengalaman semester lalu bit paper campur-campur kurang bagus juga. Nanti saya buatkan bit paper yang sama. Ya. Oke, ya itu dia. Ya mau ini namanya ujian ya. Mungkin nggak enak tapi ya begitulah ya. Kalau mau enak-enak semua ya nanti waktu udah kerja udah S1 ya. Itulah ya. Kemudian yang terakhir adalah homework ya. Homework ini ya nggak mau harus dibuat ya. Repot kalau nggak ada homework, sama sekali nggak berlatih. Sedangkan ada homework aja banyak mahasiswa yang tidak berlatih ya. Jadi saya buat homework 1 gitu ya. Nah, nanti deadline-nya kapan gitu ya. Kalau sekarang kuliah hari Selasa, deadline-nya ke tanggal 20 ya. Tanggal 20 Januari. Ya, jadi jangan sampai terlambat ya. Nanti dikumpulkan di sini langsung PDF, dalam PDF bentuk PDF Anda kumpulkan PR-nya. Ya, memang lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali, tapi lebih bagus tidak terlambat. Ya. Nah, tidak terlambat itu sangat penting lah. Di mana-mana sangat penting. Anda udah tahu lah tidak terlambat. Ya, itu sangat penting. Ya. Saya baru liburan penerbangannya jam 6.55 ya. Nggak terlambat ya karena bangunnya jam 4 ya. Ya kenapa? Udah itu bandara jauh. Ya. Segala macam, tapi karena memang penting jadi nggak terlambat ya. Tapi kalau tiba-tiba kurang penting ya terus terang kuliah hari ini aja mungkin agak-agak terlambat 5 menit 10 menit karena memang ya itu dia, emang bisa terrefleksi juga dari saya ya. Semoga saya mulai besok jangan terlambat 5 menit begitu. Harusnya berangkatnya dari ruangan 10 menit lebih awal ya, kira-kira gitu ya. Itu cerminan lah ya. Saya juga koreksi itu harus itu. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya tentu nilainya akan berkurang ya. Oke. Udah cukup jelas ya? Ada yang mau bertanya dari Anda sekelas? Sir, kalau saya mau bertanya, untuk homework pengumpulan 1 hari sebelum kelas ya, Sir? Iya, 1 hari sebelum kelas. Ya, jadi minimal tengah malam kemarinnya gitu, jam 11 malam, 12 malam, Bu. Ya. Pokoknya begitu saya buka Google Drive, jangan sampai tanggalnya terlambat ya. Coba, misalnya gini ya, paling gampang saya mendeteksi keterlambatan ya, belum lagi mendeteksi isi ya. Sekarang coba mana ini satu ini, kenapa susah banget? Nah di sini di Google Drive. Nah misalnya di sini tadi ya, saya ada upload buku. Kapan saya upload bukunya? Bisa ketahuan di sini langsung ya, di lecture notes, nah lecture slides. Nih jam 8.54 pagi tadi nih saya kumpulkan. Ya. Misalnya ya. Jadi ketahuan ya. Kapan saya buat foldernya? Tanggal 8 Januari ya. Folder ini saya udah prepare 8 Januari, di minggu sebelum mulai kuliah misalnya ya. Jadi kalau tanggalnya udah salah, harusnya deadline-nya tanggal 7 tapi di sini tanggal 8, itu artinya terlambat ya. Bagaimana supaya nggak terlambat ya, upload di WIB Anda. Ini waktunya mesti WIB ya. Karena ini waktu setempat lah, ya. Ini 8.54 pagi ini. Ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi 1 hari sebelum. Kenapa 1 hari sebelum? Ya itu dia. Sebenarnya bisa juga 1 jam sebelum waktu kuliah bisa juga. Tapi lebih mudah bagi saya untuk mendeteksi jangan sampai lewat harinya ya. Bisa juga sih jam 18.30. Untuk kelas pagi memang perlu seperti ini karena ada yang kelas pagi banget jam 7.30. Kalau dikumpulkan 7.30 ya nggak ada gunanya. Ya, tapi udahlah kita buat 1 hari sebelum aja biar gampang ya. Daripada repot ya.
mencek-cek harinya lagi, mending langsung cek tanggal beres ya. Daripada mencek jam-jamnya, langsung cek tanggalnya aja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sorry sir, untuk notes gimana sir? Dan ini Gimana? Kalau untuk catatan apa masih sama 4 hari sir sebelum? Bisa diulang? Halo sir. Bentar ya, catatan itu 8 hari, 4 hari sebelum UTS dan 4 hari sesudah UTS. Ya, 4 hari. Ya, 4 hari itu hari apa aja? Ya, tanggal 1 Januari, 1 Februari, 15 Maret, 16 Maret, 17 Maret, 18 Maret, dan lanjut-lanjut bisa. Ya. Jangan sampai banyak kelas pagi juga gitu ya, hanya di 1 hari terakhir upload semua, ya ketahuan ya, berarti tidak diangsur pekerjaannya. Ya, tolong lebih bagus diangsur lah pekerjaan itu, jangan dikumpulkan di terakhir-terakhir. Ya. Oke, masih sama ya. Jadi apa lagi nih? Grammarly ini bikin saya ketahuan salah gramatik semua. Ya, kira-kira gitu. Ya, silakan bikin catatan atau rangkuman dari slide atau apapun terserah Anda lah ya, dan sampai ya. Kemudian apa lagi ya, pekerjaan rumah formatnya saya masih sama ya, buat nama kuliahnya, kemudian homework 2 jawab ya. Nah, kembali ini hanya untuk memotivasi Anda. Ya, semoga Anda termotivasi untuk mengerjakan dengan benar, ya, mengerti. Ya, sayangnya kita online ya. Kalau offline seluruhnya bisa saya cek, mengerti nggak? Ya, tinggal saya tutup kertasnya, coba tulis lagi jawabannya dengan pertanyaan yang sama, bisa nggak? Ya. Kalau bisa berarti bagus, tapi kalau nggak bisa berarti udah ketahuan tuh nggak mengerti misalnya. Untuk kelas pagi udah saya lakukan seperti itu. Ya. Lain-lain ya. Ya, gimana? Semua open book, open note. Ya, apalagi kalau udah online begini ya, terserah. Open laptop ya. Untuk Anda juga, kalau mau bawa laptop ya kerjain lah. Asal jangan artificial intelligence. Dan langsung jawaban ya. Kalau udah begitu ya mohon maaf ya kalau sempat ketahuan pakai artificial intelligence ya. Ya kalau nilainya dia dibuat nilai dasar ya 30 gitu ya, mau gimana lagi. Ya. Karena ketahuan tiba-tiba tidak ada jalannya, langsung ada jawabannya. Begitu. Slide. Dan lagi ya, bukan file aja. Gimana sih? Oke, kalau gitu maaf nggak bisa ya. Harus pakai
Mestinya di file exam, tapi mana di file response ya, ntar ya. Nih. Ya, di sini responnya. Di sini. Saya cari namanya dulu. Nah, misalnya ini Alivia untuk soal nomor 6 ya. Alivia soal nomor 6. Atau nomor 3. Sebentar ya, saya coba cari. Nomor apa tadi nomor 3. Coba mungkin lebih jelas nomor 3. Nah ya sekarang coba begini, apa maksudnya? Coba. Ada nggak manusia yang mengerjakan jawaban seperti ini? Bagi Anda coba. 1, jarak tempuh sekian. 2, persamaan gerak. 3, bentuk persamaan. 4, gunakan rumus kuadrat. Dengan A diperoleh T sama dengan 32,03. Ya, misalnya ya, dari minus B tambah ini langsung dapat jawaban ya. Ya, luar biasa kan. Nah, 1, 2, 3, nah, kira-kira gitu lah ya. Ya, ini contohnya ya, kalau udah ketahuan begini ya bukan secara manusia udah repot ya. Kalau PR mau gimana? Anda ketik PR aja langsung udah ada solusi ya. Tapi ya nanti ujungnya di ujian repot ya. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi janganlah ya. Kemudian kalau ada kuis langsung minta susulan. Jangan sampai saya yang minta-minta Anda ya. Jadi untuk Anda semua yang hadir di sini tolong kontak saya. Ya. Atau karena nanti kuisnya online, submit, tapi mungkin dengan pengurangan nilai. Ya, kalau nilai Anda tinggi, ya, Anda tinggi banget 100, ujiannya 2 hari sesudah teman-temannya ya ketahuan ya. Ini berarti udah persiapan, ya. Ya pasti di diskon nilainya. Tapi kalau nilainya normal, ya perhitungannya bagus, ya tidak akan begitu, ya. Selama Anda jujur ya nilainya akan mengikuti, ya. Oke, kira-kira itu ada pertanyaan secara umum. Ya, komponen nilainya udah saya berikan, silakan dimaksimalkan tiap-tiap komponen, jangan sampai ada yang Extra point masih ada. extra point masih ada, ya tetap ada. Ya, kalau Itu yang utama. ya, sih. Ya. Sampai itu nilainya jelek kan? Iya, ya nggak ada masalah ya untuk memotivasi Anda yang untuk hadir secara offline dan juga ditambah juga kalau bisa Anda menjawab pertanyaan ya pada saat saya sampaikan. Kalau izin Pak gimana Pak mekanisme? Kalau izin Google Chat saya aja. Anda tahu Google Chat ya? Oke Pak. Di Google Chat izin ya. Google Chat itu keuntungannya unlimited ya. Jadi tidak ada batas kuota ya, nggak akan hilang-hilang juga selama kita punya emailnya, nggak usah mikir ya, ntar dulu ya. Jadi Anda tinggal buka Gmail Anda, kemudian ke bagian Google Chat-nya akan kelihatan seperti ini ya. Nanti ketik email saya, nanti terkirim. Ini hanya untuk kalau di ya enggak udah semua udah pernah coba ya Google Chat. Kalau buka Gmail di HP Anda juga
paling bawah tombol bagian tengah itu udah switch dari email ke Google Chat. Ya, nggak terlalu sulit. Ada Lukman ada? Nah, ada Lukman ini juga nih. Ada? Hadir, Sir. Oh, hadir. Tias. Iya, hadir Pak. Arya Bimo. Ada ya? Arya hadir Pak. Joko Flying. Erlangga. Hadir Pak. Ya, Erlangga. Ya, nggak tahu Erlangga ini ya saya nggak ingat ya. Freddy nilainya gimana ya, nanti kalau mau lihat nilainya bisa ya. Freddy hadir maksudnya. Hadir Pak. Habib Jenar hadir. Imam Husaini Hadir. Irfan tadi saya lihat di Isnu hadir. Khotib Hadir, Sir. Leonardo, Nanang hadir. Renaldi tadi ada. Rian Hadir. Rizkian Hadir Sir. ada lagi yang belum dipanggil? Ya. Ya dikit mungkin gara-gara konversi beberapa jadi bergabung dan atau mungkin minggu depan lebih meningkat lagi ya. Saya nggak tahu nih. Sekarang ini yang terdaftarnya kuliah kedua bukan. Ini dia 16 orang ya, 16 orang. Kayaknya begitu ya, 16 ya. Oke. Ya itu dia di bawah ini. Kenapa itu? Di semester awal juga begitu ya, tidak mungkin ada kesibukan di kantor, ditinggalkan di tengah. Ya, inilah dia. Sebelum kita mulai, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, tadi Leonardo datang. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut. Ya, udah semester lalu udah mulai masuk kuliah ya. Halo Leonardo. Halo Pak, maaf sinyalnya masih kurang bagus di slide masih. Wah, repot nih kalau udah begini. Udah sampai pakai kabel masih ada gangguan dari mungkin video ya, video atau mungkin ya Ini juga. sama pakai wifi di sini penyebabnya. Ini bersih. Iya, dengan kampus sih kayaknya nggak diupdate ya, betul sih. Berkali-kali seperti ini, coba saya lihat ntar yang lalu. Video send receive mungkin saya bikin low aja sini ya. Audio only ya, send standar integrate kamera ya. Jadi yang saya kirim hanya audio, paling nggak itu yang bisa mengurangi ya. Cek ya. Jadi juga nggak kirim video. Bentar. Receiving video send, receive no receive itu audio oke ya. Ya, yang terbaik yang bisa dikerjakan ya. Nah ini halaman pertama ya, notasi Yunani ya, huruf Yunani ya. Nanti kita banyak sekali dengan ini ya. Ya, jadi Anda
udah biasa dengan alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Tinggal dibaca ya. Kalau ini bahasa Indonesia ini yang huruf merah ya, Pi bacanya. Kalau bahasa Inggris pi. Kemudian ini V ya. Sudut antara pole ya. V. Kalau psi yang di bawah ini sudut antara zero misalnya waktu di feedback control system ya. Kalau di sini chi ya, atau kai bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia kita Itu pakai yang nomor ya? pakai yang merah ya, chi, psi, pi atau pi ya, dibaca aja dengan ini huruf di kolom Inggris, dengan ini langsung dibaca sesuai nama Indonesia aja udah oke ya. Tapi kalau orang baca dalam bahasa Inggris nggak bisa baca P atau nggak bisa bahasa P, tapi harus phi. Ya. Ini notasinya. Oke. Sini C kalau di Indonesia, tapi itu di bahasa Inggrisnya Zai. Ya. F. Masih ingat? Udah tahun baru sih. Habib. Zeta sama dengan damping ratio. Udah lupa. Damping ratio feedback control system. Nggak ingat lagi. Joko nggak ingat lagi. Mana? Damping ratio dan omega, frekuensi natural segala macam ya. Ya itu. Oke. Ini tau. Ya. Oke. Itu dia atau nu atau new untuk bahasa Inggrisnya. Banyak juga ya ternyata untuk new dengan menggunakan ini. Ya, inilah semikonduktor. Kenapa namanya semikonduktor? Dari kata semi. Apa beda semifinal dan final? Apa bedanya maksudnya semi di semifinal? Sebelum semifinal apa? Ingat, Dekat. ya ingat utang. Maksudnya apa nih? Ini telat banget ini Anda. Kita bicara apa ke utang? Oh ya, kuliah ya. Ya, kuliah di zaman sekarang udah seperti rudal ya. Fire and forget ya. Kalau di kuliah exam and forget. Ya, selesai exam forget semua. Ya. Mungkin ya. Ya. Semi. Aduh, masa Anda nggak ada tahu? Nggak ikut sepak bola atau apapun, bulu tangkis.
olahraga apapun. Sebelum semifinal apa? Waduh, Sebelum apa ya, semifinal berarti sebelum pertandingan final, yang artinya quarter. Joko nih, contoh-contoh baru lulus. Quarter, apa artinya quarter? Perempat, Pak. Quarter. Putaran keempat. Seperempat artinya. Quarter itu artinya seperempat itu antara ya. Jangan-jangan komputer saya juga yang masalah. Cek 1 2 3. Kembali saya coba. Mungkin kan lebih bagus. Cek, Pak. Ya, Pak. Lebih bagus ya. Jelas Pak. Dulu, Sir. Oke. Berarti harus di restart. Kalau ada masalah harus di restart ya. Oke. Ya kembali tadi ya. Di rangkaian listrik di ruangan ini, apa yang kadang-kadang bisa menghantar listrik, kadang-kadang tidak. Di ruangan kamar Anda, normalnya ada apa? Menghantar listrik. Ini juga delay lagi tuh. Apa ini? Cek. Gimana di rumah? Ada yang tahu? Rangkaian di kamar Anda yang kadang-kadang menghantar listrik, kadang-kadang tidak. Apakah masih delay? Bisa jawab? Ya. Gimana? Bisa jawab? Karbon Pak. Di kamar Anda ada karbon? Pensil. Ada Pensil. karbon. Oke. Boleh juga. Laptop. Udah makin menjawab. Kabel, Pak, saklar. Nah, itu dia. Siapa itu jawab? Saklar. Bimo, Pak. Nah, dulu ya itu saklar ya. Kadang-kadang dia mengantar listrik, kadang-kadang dia tidak mengantar listrik. Ya. Kapan kita mau, kita bisa switch on. Kapan kita tidak mau, kita bisa switch off. Itu sifat yang di pertengahan antara konduktor dan semikonduktor. Ujung-ujungnya ya, di dunia digital, yang dipenting diteruskan atau tidak diteruskan. 1 atau 0, on atau off. Gambar-gambar kita ini semua, gambar yang ada sekarang di layar ini, warna ungunya udah kelihatan kodenya. Ya. Kode warna ungu apa? Ada RGB. Setiap RGB bisa dibuat jadi digital. Ya, antara 10 dan 01 dan segala macam. Dan itu yang akan dikirimkan, diproses dan
dikalikan, ditambah, dibagi, kurang untuk suatu proses tertentu, ya, ditransmisikan, disimpan dan lain-lain. Dan semua itu akhirnya menggunakan switch 1010 ya, yang dibangun dengan menggunakan semikonduktor. Ya. Intinya bahan-bahannya tadi udah ada teman ada yang sebutkan, ada karbon, ya, karbon yang metal yang penghantar, tidak mau dibilang insulator yang menghambat juga tidak. Ya. Antara ada diamond, quartz, kaca, ya, ini penghambat. Ya. Kalau logam semuanya umumnya menghantar listrik, ya, makanya kabel-kabel itu selalu yang paling bagus dari logam. Ya. Ya. Kenapa bukan iron tapi copper atau silver? Nanti di fisika 2 sudah kita pelajari ya. Silver kemahalan, copper mungkin terlalu ya, iron terlalu mudah berkarat ya, jadi orang banyak gunakan copper ya, udah ringan, nah ringan ya, antaranya rendah, bagus ya, hambatnya rendah. Nah inilah semikonduktornya, ada silikon, ada germanium dan karbon nanti ada di sebelahnya. Zaman dulu germanium yang banyak dipakai untuk sebagai bahan semikonduktor karena orang belum mampu menciptakan atau memproduksi silikon dalam kualitas yang bagus. Tapi sekarang sudah kualitasnya bagus, akhirnya silikon yang digunakan. Ya, Anda sampai dengar ada Silicon Valley di Cikarang ya, di Lipo ya, silikon ya, Delta Silicon ya. Kalau di USA Silicon Valley, kenapa? Karena di situ banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi device semikonduktor dengan menggunakan silikon. Ya, tapi tentu sekarang udah bukan hal yang terlalu baru lagi. Ya, ya. Sebenarnya semikonduktor itu Anda bisa baca lagi adalah sejenis pasir aja, ya, silika. Ya, tapi kalau dia tidak uniform, tidak bisa dimanfaatkan, paling hanya untuk bahan bangunan. Ya. Begitu dia bisa dimurnikan, dia jadi sangat mahal dan bisa berfungsi untuk suatu fungsi elektronika tertentu. Ya. Anda bisa bayangkan ya. Ya, jadi SiO2 itu ya silika ya, tapi kalau dimurnikan menjadi silikon yang padat ya, murni, akhirnya bisa digunakan ya sebagai bahan baku untuk semikonduktor, untuk bahan semikonduktor ya. Impurity, pure, apa artinya pure, murni ya. Jadi semikonduktor yang murni sifatnya tertentu, tapi dengan secara terkontrol dan secara berencana membuat impurity, dibuat kotor ya, ditambahkan suatu zat-zat yang pengotor, tapi dengan jumlah yang sudah direncanakan, dia sifatnya bisa berubah ya menjadi sifat tertentu yang akhirnya lebih berguna ya, bisa dimanfaatkan, kira-kira seperti itu. Bisa ditambah sifat negatif ya, ibarat mungkin ya kehidupan sehari-hari ya, ada yang murni ya, kemudian bisa dibuat doping atau dikotori, dibuat impurity menjadi bersifat lebih positif atau bersifat lebih negatif. Ini polikristalin ya, mungkin katakanlah silika atau kaca atau batu bentuknya hanya satu segmen aja yang berarah, yang searah, segmen lain udah beda arah ya. Ada juga yang bentuknya amorphous ya, yang tidak beraturan ya, tidak ada arahnya dan tidak beraturan. Tapi begitu dia bentuknya jadi kristalin ya, yang seragam, akhirnya dia bahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat baik ya, bermanfaat ya. Bisa dikontrol menjadi saklar elektronik
yang rumah jutaan, ya, jutaan dalam ukuran hanya mungkin 2 cm kali 2 cm atau 3 cm kali 3 cm, ya kita bisa bayangkan lah, ya, seberapa canggihnya sudah proses itu, ya. Ya. HP berapa harganya? Katakanlah 6 juta, 7 juta. Karena fungsi apa? Karena fungsi dia untuk telekomunikasi. Kalau kita mau menilai harganya, materialnya rendah, ya, plastik, ya, besi sedikit, ya, silikon sedikit, segala macam, ya. Mungkin emas sedikit, tapi kalau secara materi atau zatnya nilainya rendah, ya. Begitu dia diproduksi, bentuknya bisa sedemikian rupa melaksanakan fungsi digital, fungsi komunikasi, nah itu baru dia jumlahnya sama, ya. Beda dengan perhiasan misalnya, emang sudah nilai bahannya ada cukup tinggi, ya. Kalau elektronik fungsinya memang untuk melaksanakan tugas elektroniknya, bukan untuk gitu. Anda lihat di TikTok atau di YouTube berapa harga iPhone sebenarnya? Pernah ada Menteri Perindustrian zaman sebelumnya dia sebutkan, ya. Coba Anda lihat ini iPhone yang sekarang ini kita bisa jual harganya 12 juta, 13 juta di Indonesia. Di pabriknya di Cina berapa katanya atau di mana? Ya. 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 Hanya $100, ya, sepersepuluhnya misalnya. Ya, katanya, atau mungkin lebih kurang, ya. Jadi ditambah marketing, ditambah transport, ditambah ini, tambah ini, untung semua membayar yang menanggung bebannya ya pembelinya, ya. Kenapa begitu murahnya? Karena memang materinya murah, ya, cuma begitu teknologi, kenapa? Begitu teknologi mengubah fungsinya jadi ya begitulah, ya. Oke, ini dia kimia atau periodik, ya. Yang di sini alkali, ya, alkali tanah dan lain-lain. Di tengah-tengah ini logam, ya. Di sini gas mulia, ya, helium, neon, argon, krypton, ya. Nah, yang namanya semikonduktor itu sifatnya di tengah-tengah, nomor 14, ya. Anda masih ingat fisika, ya, kimia, bukan fisika. Dari 14 mau ke 18 setengah jalan. Dari 14 mau ke ini setengah jalan. Karena dia harus menghilangkan 4 elektron terluar, ya. Kalau mau stabil nyumbang 4 atau menerima 4, satu, buang 1, udah stabil dia. Kalau di sini menerima 1, biar jadi stabil, ya. Ibarat ya gimana lah, kapasitas mobil gitu, ya. Yang satu ini kapasitasnya masih bisa menerima 1, dia akan ngebet menerima 1 orang. Kalau di sini udah kelebihan 1. Kalau kelebihan 1 daripada ada mobil kedua, mending disumbangkan ke mobil yang lain, kira-kira gitu, ya. Nah, yang di sini karbon, silikon, germanium, strontium, plumbum, PB. Ada PB bukan plumbum. Apa plumbum, ya? Saya lupa. PB itu apa? Nggak ada masalah lupa. Ya, PB itu apa? PB, ada yang tahu? Elemen, ya, plumbum ternyata, ya. Timbal, ya. Lead, plumbum, ya, betul, ya. Plumbum dan lain-lain. Deh, sifatnya di tengah, ya, semikonduktor. Ya, bukan timbal, ya. Kalau timbal beda lagi. Elemental itu berarti dia tidak ada reaksi dengan yang lain, ya. Silikon, germanium, karbon, ya. Pensil, ya. Itu karbon seperti itu. Anda tahu nggak diamond itu terbuat dari apa? Diamond yang harganya bisa jutaan. Lihat di ada yang di sini nggak tahu, ya, yang di kelas malah nggak bisa lihat. Diamond, ya, mineralnya apa sebenarnya? Diamond
price. Bisa lihat seperti ini ya, diamond bisa harganya udah. Tapi kalau kita buat diamond element, dia sebenarnya adalah karbon ya, hanya karbon. Cuma susunan karbonnya khusus ya, yang nggak bisa mudah didapat ya, hasil dari nih formulanya C nih, karbon. Ya, tapi susunannya sangat khusus, hasil dari proses geologis yang memerlukan energi tinggi, ya, tekanan tinggi, pressure tinggi, ya, membentuk diamond yang sangat mahal. Ya. Anda bisa lihat nanti di YouTube, diamond kalau dibakar jadi apa? Yang menguap, ya. Sesuatu yang sangat mahal bisa menguap kalau dibakar seperti ini. Karena diamond sebenarnya adalah karbon, ya, seperti itu. Itulah dia mungkin contoh kalau zat itu selalu begitu. Kalau zat itu strukturnya khusus ya, jadi bisa punya sifat tertentu ya, walaupun sama-sama karbon tapi ya silakan. Tadi kan berlian terbuat dari karbon. Kalau karbon yang biasa dipakai untuk mobil di Formula itu kayak gimana ya? Perbedaannya gimana? Kan sama-sama karbon juga. Oke. Di Formula 1 itu di komponen apa maksud Anda? Karbonnya di komponen di bagian firingnya. Karena kan biasanya karbon tidak mudah terbakar. Karbon di bagian wiring ya, ada yang tahu? Karbon wiring F1. Kalau karbon selama yang saya tahu di bodinya bisa dipakai ya, karbon compound ya. Tapi kalau di bagian kabelnya baru saya tahu nih, karbon. Ya betul, maksudnya di firing bodinya. Di wiring seperti ini wiring. Di body firing. Hiring seperti karbon hiring. Karbon graphite ya, karbon fiber atau karbon graphite intinya seperti itu ya. Ya emang ini contohnya karbon yang bisa dibentuk menjadi ini namanya apa namanya komposit ya, karbon komposit. Segala macam ya, Formula One ya, Formula One Composites ya, kira-kira seperti itu. Memang betul ya, jadi karbon kalau dibuat komposisi yang tertentu dengan zat lain, walaupun ikatannya bukan ikatan kimia, bisa jadi ikatan fisika ya, atau ikatan mekanis ya, akan punya sifat tertentu juga ya. Ya mungkin sifatnya ringan, bendanya ringan dan juga sifat yang lain ya, tahan panas dan lain-lain ya. Karena di Formula One itu maunya sudah ringan ya, supaya bebannya tidak banyak ya, tidak kuat terhadap lawan udara dan lain-lain, supaya tetap bisa mengendalikan aerodinamisnya dan lain-lain ya. Bisa kita, itu sangat banyak yang bisa kita diskusikan di situ ya. Itu tadi yang compound
komposit ya. Bukan Lalu, kompon, alloy bisa juga. Ya, untuk diamond buatan, jadi itu termasuknya di karbon kompon ya, Sir? Atau bukan? Sekarang kan ada yang diamond dibuat secara kimiawi ya, di pabrik. Bukan dari alam. diamond ya. Ya, Iya, bisa, memang diamond udah bisa mungkin dibuat. Cuma masalahnya diamond itu apakah memang keindahannya sama, atau apakah energi yang dipakai itu sudah bisa efisien sehingga harganya murah seperti itu. Gitu. Kalau mengenai kualitas mungkin belum ada kabar ya. Kalau diamond yang diciptakan di pabrik itu akan lebih jernih, lebih bagus dibandingkan diamond yang ditambang ya, sehingga bisa dipakai perhiasan dengan indah gitu ya. Seperti itu. Tapi secara struktural Sama seperti misalnya contohnya apakah diamond bahan bakar bukan bisa dibuat bukan karbon maksudnya. Secara jadi struktural yang namanya diamond ya, karena karbon dengan struktur tertentu. Bisa diulang? yang saya maksud, jadi untuk diamond yang dibuat itu karbon yang disusun golongannya udah bukan karbon kompon atau karbon lainnya, tapi lebih ke diamondnya, Sir. Secara unsur Iya betul ya, jadi sebenarnya bukan kompon. Iya, bukan, karena unsurnya hanya karbon. Unsurnya hanya karbon, cuma struktur di kristalnya yang berbeda-beda. Kalau susunannya demikian namanya ini, susunannya berantakan namanya batu bara. Susunannya begini namanya jadi arang. Itu karbon juga ya. Kalau susunannya tertentu padat namanya jadi diamond dan berharga, kira-kira gitu. Dan bagaimana bikin padat dan kompleks segala macam itu perlu energi ya gitu. Ya, sampai sekarang pun ya itulah, kalau saya ngelantur ya lebih banyak lagi nanti yang bisa saya ceritakan. Misalnya motor berbahan bakar air, udah pernah dengar? Dulu pernah berapa kali ya, ini motor ini bisa bakar air karena menggunakan reaksi fisi, fusi dan segala macam. Kalau teori sudah ada ya, di eksperimen di laboratorium juga sudah bisa dikerjakan. Cuma begitu mau buat kesehari-hari ternyata mahal ya. Masih lebih murah menggali tanah, menyedot minyak di kilang minyak, kemudian ditransportasi ke pembensin dan itu langsung ke motor kita. Masih lebih murah. Ya, seperti itulah kira-kira mungkin tadi kalau karbon tadi yang diproduksi dengan cara manusia ya, dengan manusia ya, biayanya mahal, nggak sebanding dengan itunya, dengan keuntungannya ya. Oke. Ini hidrogen ya, Anda masih kimia mungkin ya. Ingat fisika kuantum udah belajar dengan Pak Joni sebelumnya, quantum physics? Udah belum? Belum, Pak. Quantum physics? Belum ya? Iya. Berarti harus fisika modern udah tapi ya? Nah, fisika modern kan belajar juga kan? Ada lintasan dari atom. Ya. Jadi untuk lintasan pertama itu hanya bisa mendapat 2 elektron. Lintasan kedua bisa 8. Lintasan ketiga bisa maksimum 8. Tapi kalau di silikon dia hanya terisi 2 tambah 8 jadi 10, dan di sini hanya 4. Di paling luar 4. Ya, kira-kira gitu ya. Ya. Ini setiap elektron hanya bisa menempati satu lintasan kalau memiliki energi tertentu. Ya, tidak bisa diantaranya. Ya. Ini teori yang berlaku sampai sekarang. Ya. Nah ini hidrogen mestinya. Ya, hidrogen itu N sama dengan 1 ada langsung 2 ya. Di sini kosong. Sementara di silikon ya, yang pertama 2, yang ke sini 8, dan yang ketiganya ada 4 ya, antara 4.
Ya, di N sama dengan 3 ini ada 4. Ini kira-kira pembagiannya ya. Jadi ya inilah ya. Belum pernah ada yang bisa lihat, belum pernah ada yang bisa berkunjung melihat lintasan ini, tapi ini teori yang berlaku sampai sekarang ya. Bahwa ada lintasan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D yang pengisiannya berdasarkan urutan seperti ini. Ya. Secara alamiah sudah disusun berdasarkan energi terendah. Ya. Anda pernah naik bus? Ya, bus kota. Kalau bus kotanya penuh sesak, duduk dimanapun sudah bersyukur alhamdulillah. Ya. Mau di sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, yang penting duduk karena udah penuh ya. Tapi kalau busnya masih kosong, duduk depan satu, terus yang keduanya duduk paling belakang, yang ketiganya di tengah, menjauh, paling jauh, nggak mau dekat ya. Terus di mana? Ya lama-lama makin penumpang makin banyak, ternyata jarak antara penumpang itu makin sedikit karena tempat kosongnya masih makin sedikit. Ya kembali tadi begitu penuh, mau dimanapun sudah bersyukur, nggak ada komplain ya. Kiri kanan siapa, masih untung dapat tempat duduk, kalau nggak berdesa gitu ya. Jadi begitu juga di sini kalau di alamiah ya untuk mengisi lintasan ini. Ini yang paling, kenapa cuma lintasan ini, karena itu yang paling stabil dan paling mudah ya. Begitu makin banyak elektronnya tersusun ya, kemana yang terisi secara bertingkat ya, nggak langsung. Misalnya ini nggak langsung terisi dari sini satu, ini satu, ini satu, ini satu, nggak bisa ya. Harus terisi dulu, levelnya ada dari tadi yang jaraknya makin berkurang, makin berkurang dan akhirnya ya, demikian ya. Dan inilah fokus kita sekarang ya, untuk membandingkan hidrogen dan silikon ya. Ya 2, 26, 22 ya, atau digabungkan 2, kemudian 26 ini sama-sama di lintasan 2S dan 2P, 6 dan 4 untuk 3S dan 3P. Silikon atom kira-kira bentuknya seperti ini ya, sesudah dimodelkan. Anda bisa bayangkan ya, di sini sebenarnya adalah ada 2S silikon, ada 2P, ada 3S, ada 3P. Ya, tapi ternyata ketiganya itu yang kedua ya, 3S dan 3P itu membentuk orbit hibrid ya. Berdasarkan eksperimen dia nilainya sifatnya beda dengan sifat 3S dan 3P dari benda-benda lain atau elemen lain kira-kira ya. Jadi membentuk suatu bentuk khusus ya. Mungkin ini sekedar pengetahuan umum karena nanti juga tidak terlalu banyak ditanyakan ya. Yang terlalu banyak ditanyakan nanti bukan sifat kuantum dari silikonnya, tapi sifat yang lebih di atas dari itu ya, sifat atomik aja. Ini Anda bisa bayangkan ini atomnya ya di tengah, yang di luar ini lebih kecil lagi dari atom ya. Ada komponen-komponen dari atom, bukan atom di tengah, ini nukleusnya di tengah ya. Nukleusnya ada 14 proton dikelilingi oleh 14 elektron. Seluruhnya jadi atom. Ya, yang kita ingin pelajari sifat-sifat atom dari silikon. Ya. Ini bentuk kristalnya. Ya. Ya. Ada satuan A, Armstrong. 1 Armstrong itu 10⁻⁻10 meter. Ya. Berapa nanometer? Ada yang tahu berapa nanometer 1 Armstrong? Ya, nggak ada yang tahu ya. Itu mungkin akan saya tanyakan di kuis nanti, kuis pertama ya, kalau nggak ada yang tahu ya. Ini kita lewat aja ya. Bagaimana ini struktur dari lattice, atau lattice itu apa namanya, grid lattice atau kerangka dari silikon itu ya, bertetangga dengan 8 atom lainnya ya, dengan 8 atau ya, dengan
silikon lainnya. Ya. Oke. Ini juga potensi, ini enggak terlalu penting lah, bukan. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ya. Inilah dia, ya, bentuk silikon itu. Bentuknya seperti tabung, terbuat dari silikon murni, dan ini nanti yang lempeng demi lempeng diproses, kemudian dipotong, kemudian ditempelkan di apa namanya sih, prosesor HP kita masing-masing, menjadi prosesor HP kita masing-masing, dan kemudian berfungsi untuk bukan HP ya, untuk suatu fungsi tertentu di alat elektronika. Ya, dia sebenarnya adalah pasir murni, ya, yang kemudian diproses demikian rupa, ya, menjadi sangat murni, demikian bentuknya seperti ingot, ya. Sesudah itu dipotong-potong dengan tipis, ya, seperti ini, ya. Gergajinya tentu sudah sangat khusus, kemudian polishingnya juga sangat khusus, ya. Ruang anti debu, ya, di mana itu, bro? Saya pernah ke ruangan anti debu, ya. Sedangkan ke pabrik-pabrik di mana itu, ya? Di apa nama pabriknya itu, ya? Yang ada di sini pabrik Cemco. Di Cemco aja ada ruangan yang perlu anti debu, ya. Karena suatu fungsi tertentu, saya lupa apa, ya. Bagaimanapun dengan ini, karena ukuran rangkaian listriknya akan lebih kecil daripada ukuran debu. Jadi kalau debu sampai ada, dia akan mengganggu keberlangsungan. Ya, ini contoh wafer-wafer yang sudah terprint, ya. Anda bisa lihat ada kayak sekitar warna merah sedikit gitu, ya. Ini rangkaian-rangkaian listrik yang sudah terprint di dalamnya, ya. Ngeprintnya nggak pakai tinta, hanya dengan oksidasi, ya. Dihembuskan udara panas yang mengandung zat tertentu, ya, secara bergiliran, ada proses-prosesnya, akhirnya ada yang bisa jadi dioda, ada yang bisa jadi resistor, ada yang bisa jadi bipolar, akhirnya bisa dibentuk menjadi chip demikian. Ya, Anda bisa bayangkan, ya. Ya, saya juga tidak punya pengalaman khusus, tapi kita bisa bayangkan, ya, sekecil ini ketelitiannya sudah sangat tinggi, dan inilah yang menjadi sumber dari semua perhitungan cepat yang ada di alat digital kita masing-masing. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin kebanyakan ahlinya untuk mereparasi dengan copot, terus kemudian disambung dan lagi, tapi ini sebenarnya sudah ada desainnya tersendiri untuk menghasilkan yang seperti ini, ya, untuk memproduksi komponen IC seperti ini, ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba ke care modeling, ya. Sekarang jadi kita punya silikon, ya. Kalau silikon itu murni hanya sendiri, dia sifatnya diskrit. Tapi kalau begitu dia bergabung dengan yang lain, membentuk suatu kristal, sifatnya akan menjadi suatu sifat yang khusus, ya. Tapi pertama-tama kita coba pelajari ini, ya. Untuk elektron itu muatannya minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kulum, ya. Ini satuan elemental, jadi setiap komponen atau setiap elektron nilainya sebegitu, tidak ada nilai di antara itu, hanya perkalian integer, ya. 1,602 dikalikan berapa jumlah elektronnya, ya. Jadi kalau untuk 1 ampere berapa kulom perlu mengalir, kita bisa hitung, ya. 1 kulom per detik itu ampere, bisa katakanlah, ya. 1 kulom per detik yang melalui suatu penampang, ya, namanya 1 ampere. Jadi ada namanya arus ampere, ya, minus 1,602 kali 10 minus 2 ini 19 ampere. Bagaimana supaya mendapatkan 1 ampere, ya, berarti di kabel kita itu mengalir elektron dengan jumlah yang sudah sangat besar, ya. Dari minus 19 mau ke 1, Anda bisa bayangkan, ya. Ke pangkat 1 kan, ke pangkat 0, ya. Mau minus 19 ke 0 supaya jadi 1,
ya, butuh sudah berapa miliar elektron yang mengalir. Ya. Kemudian ada holes, ya, lubang. Ya, kalau elektron itu sifatnya negatif, holes sifatnya adalah lubang atau tempat kosong. Ya. Dan inilah cara-cara kita untuk mengubah sifat dari elektron, dari semikonduktor itu. Ya. Dikotorin, dikasih medan listrik atau dikasih temperatur. Ya. Arus akan mengalir kalau ada perbedaan temperatur, perbedaan electric field. Sama seperti tadi angin. Ya. Angin, udara akan mengalir kalau ada perbedaan temperatur atau ada perbedaan tekanan. Ya. Harus ada diberikan sesuatu, ya, baru akan ada pergeseran. Ya. Ya, atau irradiation, ya, irradiation oke juga. Ya, irradiation itu cahaya. Ya, manusia akan bergerak kalau dikasih cahaya, betul. Nah, di sini aja dengan matahari ya, bergerak ke tempat yang lebih teduh, ya. Atau dikasih sesuatu yang panas akan bergerak, ya, dan lain-lain, ya. Yang nggak beda dengan manusia, ya, akan bergerak. Ya. Ini contohnya, Anda masih ingat ini nama ikatannya apa di kimia? Ya, silikon hanya punya 4, tapi mereka mau jadi stabil. Bertetangga mereka dengan sharing. Masih ingat apa namanya di kimia? Kovalen, ya, kovalen bonding. Kita lihat di sini, ya. Kalau di sini silikon yang warna merah udah punya berapa elektron? Ada 8. Dia merasa stabil, sudah enak. Tapi sebenarnya dia hanya punya 4, minjem ke tetangganya satu. Jadi dia stabil, penuh. Yang warna biru juga, ya, dia hanya punya 4, tapi minjem ke yang kiri, kanan, atas, bawah, akhirnya jadi 8. Ya, terasa stabil. Ya, ini namanya ikatan kovalen, ya, bersama, ya, valensi bersama, ya. Mungkin nggak BCA punya ATM 10, BNI punya ATM 10, tapi ternyata di Cikarang ini total ATM hanya ada 11. Katakan hanya ada 2 bank di Indonesia, BCA dengan BNI. Di laporannya BCA bilang ATM kami ada 10. BNI melapor juga ATM kami ada 10 di Cikarang. Tapi begitu dihitung ATM-nya hanya ada 11. Mungkin Pak karena di gabungan BCA dan BNI total 11. Kenapa? Gimana? Mungkin BCA-nya 6, BNI-nya 5 ya. ATM bersama. Jadi kalau ada jumlah 11 berarti mungkin BCA punya 11, ya, kemudian BNI sharing dengan 10 yang ada gitu. Jadi 10 itu sharing, ya, antara BNI dengan BCA. Yang satu hanya diklaim oleh satu. Punya ATM, ya, karena itu pelanggannya, nasabahnya bisa akses di situ. Ya, sama seperti ini. Tiap silikon bilang klaim saya punya 8, makanya stabil, ya. Tapi ya sebenarnya hanya punya 4, tapi sharing dengan tetangga-tetangga yang sebelah. Ya. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada panas, ada tekanan, ada listrik, ya, ikatan itu akan lepas. Ya, Anda bisa lihat di sini. Yang tadi titik-titik ini adalah elektron. Elektron begitu dipanaskan akan kabur, ya. Elektron begitu diberikan energi lebih, dia akan meninggalkan lintasannya, pergi ke lintasan yang lebih tinggi energinya, ya, ya, seperti itu. Ya, kalau anak kos pagi begini biasanya, ya, begitu dikasih ada THR langsung kabur dari rumah, ya, betul? Anda pernah merasakan begitu?
Pernah? Nggak pernah? Waktu di kampung tiba-tiba banyak dapat uang, langsung kabur dari rumah. Ya. Bukan kabur dari rumah kemana ya, tapi ke tempat untuk menghabiskan uang tersebut. Ya. Karena energinya sudah besar, ya. Jadi keluar rumah, ya. Balik-balik kapan begitu habis uang, ya. Begitu habis ya akan kembali lagi ke level yang sama. Ya. Jadi ini elektron akan pergi, ya, dia akan pergi. Di sini ada kosong, ya. Yang kosong ini kemudian menjadi hole berantai, ya. Hole yang berpindah-pindah berantai. Kenapa? Yang sebelahnya ini jadi bisa mengisi ke sana, ya. Ini kosong, akhirnya yang ini bisa mengisi ke sana dan selanjutnya. Anda bisa bayangkan akhirnya ada pergerakan elektron, ya. Elektronnya bergerak karena yang kosong ini diisi oleh tetangganya kosong, akhirnya diisi lagi oleh tetangga yang lebih jauh dan selanjutnya, ya. Dan demikian. Inilah dua yang bisa menyebabkan adanya arus, ya. Hole atau elektron. Elektron yang bergerak atau hole yang bergerak. Tempat duduk kosong, posisi kosong yang bergerak. Tadinya di sini bergerak kemana? Ini ilustrasinya, ya. Kalau ini pergi, ya, akhirnya yang tetangganya bisa masuk, menempati tetangganya, masuk lagi menempati tetangganya, masuk menempati, akhirnya ada pergerakan, ya, pergerakan hole. Bisa dibayangkan ini di kehidupan sehari-hari? Yang berpindah itu selalu pasti hanya elektron, tapi secara tidak langsung kita bisa lihat yang berpindah adalah hole. Katakanlah ada, ini ilustrasi yang bertahun-tahun saya pakai, ya. Ini ada kursi. Ini ada mahasiswa. Bisa gerak nggak? Tidak ada pergerakan, full, ya, penuh sesak. Tapi begitu ada satu kursi kosong, ya, ada satu kursi kosong. Sini ada orang, tiba-tiba ini kosong. Apa yang terjadi? Orang ini bisa bergerak ke sana. Orang pindah ke sini, apa yang terjadi akhirnya? Kalau mau digambar lagi, ada kursi, ada orang, ya, kursi yang ada orang. Ini sekarang apa? Kursi kosong. Dan di sini ada kursi, ada orang. Berikutnya orang yang sebelah ini bisa pindah ke sini. Ya, akhirnya di sini kursi yang ada orang, di sini kursi kosongnya jadi di sini, dan ini kursi jadi ada orang. Ya, Anda bisa lihat yang bergerak sebenarnya orangnya, tapi bisa, iya, yang bergerak sebenarnya orang, nggak mungkin kursinya diam. Cuma ada seperti gerakan kursi kosong. Anda bisa lihat ya, ada gerakan kursi kosong. Tadi kursi kosongnya di sini, pindah ke sini. Ya, akhirnya pindah ke sini. Seolah-olah perpindahan kursi kosong. Ya. Ini namanya hole, ya. Hole atau empty seat kalau sini. Empty seat. Kalau di sini namanya hole. Seperti di antrian tadi, ya. Oh, apakah orang bagus untuk bergerak? Bagus kalau ada orang. Kalau nggak ada orang ya nggak ada yang bergerak, ya. Tapi orang terlalu full juga terlalu sesak, nggak ada pergerakan. Ya. Apakah kursi kosong bagus? Ya bagus juga. Tapi jangan sampai ekstrim, ya. Orangnya full semua atau kursinya kosong semua, nggak ada yang bergerak. Ya. Jadi harus ada balance antara full dan elektron. Ya kira-kira gitulah. Ya. Ini cerita lagi, ya. Pergi dan akhirnya harus diisi oleh, secara otomatis, bukan harus diisi lagi oleh teman-teman yang lain, ya. Pergi dan diisi, dan selanjutnya. Gimana? Ada pertanyaan? Kita harus full sampai 21.45. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, inilah salah satu. Ada yang mau bertanya tadi? Ada kedengaran suara?
Sir, Ya, itu jadi kemungkinan ya, adanya, silakan. halo, itu kemungkinan adanya teori arus listrik bergerak dari positif ke negatif, serta kalau nggak salah medan listrik bergerak dari negatif ke positif ya, Sir? Untuk lebih tepatnya saya Iya, lupa sih, Sir. banyak. Iya, iya. Jadi medan listrik itu berasal dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, medan listrik. Tapi kalau ada medan listrik, makanya elektron bisa bergerak, elektron akan tertarik. Ya, kira-kira gitu ya. Elektron tertarik akan ada arus listrik. Ya, begitu ada arus elektron bergerak, di sisi lain hole juga bergerak. Ya, sama seperti tadi. Kalau ada orang bergerak, maka ada juga kursi kosong bergerak. Nah, ini keseimbangan lah ya antara dua itu. Kalau kursi kosong semua nggak ada yang gerak, tapi kalau kursi full semua nggak ada yang gerak juga. Anda bisa bayangkan ya, ruangan penuh sesak, 40 kursi diisi 40 orang, nggak ada aktivitas, orangnya di situ terus, nggak ada pergerakan orang. Tapi ruangan kosong, nggak ada orang sama sekali ya, repot juga, nggak ada yang bisa dikerjakan. Cuma kalau balance, ada 10 kursi kosong, ada 30 orang, nah ini bisa bergerak ya, bergeraknya cukup banyak ya. Kemungkinan yang satu geser, yang lain kosong, geser, isi segala macam. Dan itu memang tadi, itu nanti kita di beberapa minggu depan akan belajar juga ya, pemodelan medan listrik. Ya, di sini Anda bisa lihat ada temperatur, ini perlu Anda mengerti nih ya. Kalau tidak ya jadi bulan-bulanan ya. Bulan-bulanan dalam artian ya kita nggak maju-maju ya. Saya nggak usah capek-capek belajar bab yang lebih tinggi karena sampai di sini pun udah banyak yang bergelimpangan ya. Temperatur meningkat ke kanan. Temperatur. Apa yang terjadi kalau dengan semikonduktor kalau dipanaskan? Dia akan berubah ya. Dia akan berubah menjadi penghantar ya. Silikon ini sebenarnya seperti anak malas ya. Kalau disuruh malah bekerja ya, kalau didiamkan ya stagnan ya. Beda dengan metal. Metal itu nggak disuruh apa-apa pun udah langsung menghantarkan listrik dengan baik. Begitu dipanaskan metal malah jadi jelek ya. Bisa Anda coba nanti ya. Kabel listrik sudah bagus-bagus menghantar listrik, dipanaskan dengan lilin, bukannya makin lancar arusnya, malah makin terhambat ya. Jadi kalau temperatur meningkat, apa yang kita bisa lihat di sini? Ada N ini. Ini adalah jumlah carrier yang tersedia, ya, jumlah elektron bebas yang tersedia. Jadi kalau untuk silikon, ya, silikon pada temperatur kamar, ada yang tahu temperatur kamar? 25 derajat. Room temperature? Ya, 25 derajat. Berapa Kelvin 25 derajat? 30 tambah. Ditambah 273. Ya, 25 ditambah 273. Jadi 298 ya. Ya, 298. Itulah temperatur, ini kan K-nya besar, Kelvin. Berarti di 298 atau 300 inilah sifat dari silikon itu. Kalau silikon, mana garis silikon ini yang kedua dari atas. Pada saat dia temperatur kamar, standarnya di 25 derajat, atau dibulatkan jadi 300, maka jumlah carrier-nya yang tersedia di dia adalah 10⁻10. Sekarang tinggal terserah ke kita, mau kita tingkatkan atau mau kita rendahkan untuk jadi suatu sifat tertentu. Ya, dia sudah ada di tengah ya. Di sifatnya di tengah semikonduktor tadi. Tinggal kita sekarang ya yang mau mendesain. Dia mau menjadi sifatnya lebih ke positif atau sifat lebih ke negatif. Ya, dia. Ini yang penting dulu angkanya. Bakal banyak Anda bertemu dengan angka ini ya. Ni sama dengan 10⁻10. Jumlah elektron yang tersedia pada room temperature. Ya.
Ya, 5 menit lagi. Sementara masih ada berapa slide lagi. Ya, ini dia. Ya, jadi ada namanya conduction band dan ada valence band. Ya. Ini ilustrasi yang Anda harus coba mengerti ya. Saya aja mungkin bukan setahun mengerti ini, mungkin lebih dari setahun. Dan baru bisa mengerti ilustrasi dari Mr. Pirat ini yang menulis bukunya. Intinya di silikon itu ada lintasan energi ya. Kalau dia masih di lintasan yang di level 1, dia nggak akan menghantar listrik ya. Dia masih jadi kandidat. Begitu energinya cukup, dia akan loncat ke band atau pita yang lebih tinggi, dan dia di sini dia bebas untuk bergerak ya. Jadi ada namanya conduction band dan ada namanya valence band ya. Valence band itu adalah ya the highest mostly filled band, lintasan yang hampir penuh ya, kebanyakan terisi dengan level tertinggi ya. Sementara conduction band ada the lowest mostly empty band ya, mostly empty, lowest mostly empty band, highest mostly filled band, lintasan tertinggi yang penuh. Ini lintasan terendah yang kosong, yang bisa untuk dipakai melintas. Ya. Jadi kalau ada elektron yang ada di silikon, dia sebenarnya lagi berada di valence band ini. Valensi itu artinya sudah menjadi satelit ya, siap untuk keluar. Begitu ada energi cukup, mungkin dari medan listrik, dari temperatur ya, dan lain-lain, dari mekanik, dia akan pindah ke sini, dan di sini dia akan bebas untuk bergerak. Ya, ini juga konsep yang cukup penting ya. Seperti tadi ya, anak-anak akan ada tinggal di rumah. Ya, kapan dia akan keluar rumah? Ya, kalau energinya cukup. Ya, kalau energinya nggak cukup nggak akan keluar. Ya, begitu dia diberi energi cukup, ya, kemampuan finansial cukup, langsung ke sini. Ya, dan bergerak bebas kemanapun. Ya, sampai nanti energinya habis kembali ya, balik lagi ke sini. Karena setiap elektron pasti akan berada di tempat yang sesuai energinya. Kalau dia energinya tinggi, dia akan melayang. Ya. Kalau energinya rendah, dia akan turun lagi. Sama seperti tadi di lintasan di sini ya, yang sudah saya sebutkan. Di sini nih, kalau Anda lihat, lintasan itu ada level energinya. Nah, ada lagi, terlalu jauh ke belakang. Terlalu jauh. Nih, ya, elektron volt. Semakin tinggi elektron volt, semakin negatif nih, negatif bukan tinggi. Ya. Ini paling rendah, minus 13,6. Ini sesudah itu yang lebih tinggi aja minus 3,4. Ini lebih tinggi lagi, minus 1,52. Ya. Itulah lintasan yang akan diisi oleh elektron berdasarkan energi yang dia miliki. Oke, we almost done. Ya, jadi ini mending kita belajar lagi minggu depan ya. Jadi apa bedanya antara silikon? Ya, ini juga angka ajaib nih ya, 1,12 ini akan banyak digunakan. Ini energi yang diperlukan untuk pindah dari yang tidak menghantar ke menghantar ya, 1,12 elektron volt. Elektron volt ada satuan energi ya. Inilah dia ya, kalau dia pergi yang satu bebas, yang di sini juga senang ya, bisa ada ruang kosong. Yang ini bebas bergerak kemana, ke kiri ke kanan, ya ini juga tempat kosong bisa diisi sehingga yang di valence bandnya pun bisa menghantarkan listrik ya, menghantarkan arus ya. Kira-kira begitu. Apa bedanya metal dengan konduktor dengan silikon ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau metal tuh mudah banget pindahnya. Belum apa-apa udah energinya cukup karena dia sangat rapat ya. Sementara kalau silikon masih harus pindah, harus promosi dari valence band ke conduction band. Di metal bahkan kadang-kadang antara conduction and valence sudah lebih tinggi valence daripada conduction ya, sehingga bebas sekali untuk bergerak. Itu makanya di metal
pengantar listrik akan sangat mudah dibandingkan di silikon. Ya. Nah, ini SiO2, silika. Kalau di silika lebih besar lagi, 8 elektron volt. Ya. Itu dulu mungkin hari ini. Nanti ada PR, coba dipelajari ya. Nanti kita diskusikan minggu depan di awal. Sesudah itu baru kita lanjut lagi ya. Selalu coba mengerti PR Anda ya. Jangan cuma dimasukkan ke Google dan kemudian ada hasilnya ya. Mungkin untuk PR sukses tapi di UTS dan UAS itu di quiz nggak akan bisa begitu ya. Ya silakan dipelajari dulu, nanti minggu depan Anda dengan ya tolong dipelajari mengenai ini ya, valence band dan conduction band ya, apa itu ya, namanya jangan sampai lupa, valence kemudian conduction band itu adalah pita. Oke. Minggu depan kita coba diskusikan lagi ya. Ada pertanyaan dari yang online? Cukup, Sir. Belum Pak sementara. Ya, baik. Kalau tidak ada, silakan sudah meninggalkan ruangan ya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Terima kasih, Pak.